Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Cantik itu gak menjamin. Halo Ceng, kata mereka saling berinteraksi dan langsung heboh begitu Mama datang. Karena dari yang Ara lihat, Mama seperti ikon dalam grupnya. Kenalin, ini menantu aku, kata Mama dengan bangga merangkul Ara dengan kasih sayang terlihat begitu jelas. Halo cantik, kata beberapa tante yang tersenyum pada Ara, tapi tak sedikit juga dari mereka yang berubah ekspresi. Bahkan menatap Ara dari ujung kaki sampai ujung rambut begitu bernilai. Hai Nyonya Alfred, perkenalkan ini putriku. Dia baru pulang dari luar negeri setelah mendapatkan S2-nya, kata seorang wanita yang menghampiri Mama bersama putrinya. Hai Tante, kata wanita itu dengan sopan mencoba merayu dan mengambil simpatik Mama. Ara bergidik ngeri. Apakah masih ada ya wanita yang mengincar Franz walaupun dia sudah bernikah? Karena cara ini dapat terbaca dengan jelas yaitu mendekati ibu baru anaknya. Walaupun dengan terpaksa, Mama tersenyum dan membiarkan anak gadis berpakaian seksi itu bersalam tapi tidak untuk memeluknya. Mama Franz cukup muak selama ini dengan perlakuan para penjilat yang selalu mencoba bersikap manis padanya hanya untuk memenangkan hatinya. Oh iya, merantu tante ini tamatan apa? Tanya wanita itu begitu keras melirik Ara dalam pelukan Mama membuat perhatian semua orang teralihkan. Ara yang mendapat pertanyaan seperti itu pun menjadi tertantang dan mengeluarkan insting kemafiaannya yang sudah menjadi hakikat dalam dirinya. Masih kuliah kak, jawab Ara dengan anggun tersenyum pada wanita yang sudah meratapnya dengan julid sedari tadi. Oh, masih kuliah, kata wanita itu dengan nada sedikit meredahkan. Terus kalau menantu saya masih kuliah kenapa? Ada masalah, kata Papa dengan tegas yang membuat mental wanita itu surut. Ya enggak tante, kan Mas Franz pebisnis terkemuka seperti yang kita tahu. Jadi bagaimana jadinya wanita tidak berpendidikan yang mendampinginya? Apa kata rekan dan koleganya nanti, kata wanita itu dengan logis. Takutnya nanti malah malu-maluin lagi, kata wanita itu. Mendengar ucapan wanita itu, Ara berdiri tegap tak lagi bermanja pada mamanya. Lalu tersenyum kecut dengan tangan terlipat di dada, memandang sangat rendah wanita sok berpendidikan itu. Lebih memalukan lagi berpendidikan tapi tidak beretitut, jawab Ara singkat tapi mampu menampar wanita itu di tengah formalitas. Sedang dalam menempuh bukan berarti tak berpendidikan, sambung Ara. Kau tak cukup berkelas untuk merendahkan menantuku, jawab Mama beratap wanita itu tajam. Tante, teriak seorang wanita yang disambut senyum hangat oleh Mama Franz. Hai sayang, sedang Mama memeluk wanita cantik itu. Aku kangen tante, udah lama gak ketemu, katanya lalu Mama juga berpelukan dengan ibu wanita itu. Kenalin, ini menantuku, namanya Ara, kata Mama. Aku udah kenal tante, kata Bella bete saat ingat pertemuan mereka di restoran waktu itu. Tapi Ara gak kenal mah, kata Ara dengan polos begitu Mama kembali merangkulnya. Kan Ara amnesia, mana ingat, kata Mama dengan lembut merapikan rambut Ara. Lalu setelah Bella dan mamanya pergi, kok dia kayak gak suka Ara mah, tanya Ara menatap punggung Bella yang berjalan bersama mamanya. Mungkin dia masih belum bisa terima karena kamu yang jadi istri Franz, kata Mama mengajak Ara duduk. Emang dia mantan Dede Franz, tanya Ara. Tidak, dia itu teman SMA Franz dan sudah sejak dulu mencintai sekaligus mengajar Franz. Tapi Franz gak pernah meresponnya, kata Mama dengan jujur. Tapi dia cantik banget mah, kok Dedi gak mau ya? Tanya Ara heran. Cantik itu gak menjamin sayang, kalau cinta Franz memang untuk kamu dia bisa apa? Kata Mama dengan simpel.
Harusnya emang dia yang menjadi istri Dedi, lebih elegan dan juga cocok jadi menantu mama yang glamor. Kata Ara spontan masih menatap Bella yang tengah berbincang-bincang dengan beberapa orang. Ihas, ngomong apa kamu sih sayang? Kata Mama menegur Ara. Mama lebih bersyukur kamu yang jadi menantu Mama, kamu itu tulus. Kalau masalah cantik kamu lebih cantik dari dia. Kata Mama tak ingin Ara merasa insecure. Tapi dia lebih elegan dan berpendidikan dibanding Arama, cocok buat jadi menantu Mama. Jawab Ara. Oh, jadi kamu mau mundur jadi menantu Mama? Kata Mama yang membuat Ara sadar akan apa yang barusan diucapkannya. Kalau Mama emang gak suka Ara bisa mundur kok Ma. Jangan sampai cuma karena hadir Ara, Mama justru jadi gak nyaman. Apalagi sampai buat Dedi ngelawan keinginan Mama. Ara gak pengen, kata Ara dengan tulus. Mata bulatnya menatap Mama sayu. Tuh kan menantu Mama tulus. Senang Mama memeluk Ara dengan sayang. Lalu Mama dan teman-temannya memulai acara arisan, bahkan tak hanya arisan tapi juga sebagai ajang promosi untuk para owners. Ara tasnya bagus ya, kata Mama saat seseorang mempromosikan sebuah tas branded impor. Iya Mah, kata Ara mengangguk menatap tas cantik berhiaskan permata itu. Aku ambil yang itu, menantuku menyukainya. Kata Mama Franz membuat semua orang menatapnya, karena tas itu adalah barang yang paling mahal dari semua yang pamerkan sedari tadi. Bella menatap semakin tak suka pada Ara saat Mama Franz membelikannya tas seharga $500 000. Tapi Mah, Ara hendak menolak. Ayok pergi sayang, kita kan akan ke mall siang ini, kata Mama hangat setelah membayar dan berpamitan pada teman-temannya. Ara menghabiskan seharian ini dengan mamanya yang sangat penyayang itu berbelanja, menonton dan bermain segalanya. Mereka coba serta terakhir saat hari sudah sore menjelang pulang mereka mampir di sebuah restoran untuk makan. Kita duduk di luar ya sayang, Mama lagi pengen hirup udara segar, kata Mama mengelus kepala Ara dengan sayang saat mereka duduk di sofa lantai atas restoran. Ara tengah mengobrol santai dengan Mama sampai seorang waiters mengantarkan makanan mereka. Jingga, senang Ara menyapa bahkan memeluk waiters itu dengan senang. Iya Ara, kata Jingga sungkan tidak menolak ataupun membalas pelukan Ara. Kamu kenapa? Tanya Ara menatap Jingga yang menunduk itu. Kok nggak balas pelukan Ara? Sambung Ara dengan sedih menatap Jingga di hadapannya. Aku kotor Ra, nanti kamu malah kena bakteri karena aku, kata Jingga merasa sungkan serta tak pentas berpelukan dengan Ara. Menatap penampilan Ara saja, Jingga sudah mengerti berapa harga pakaian yang dipakai Ara, belum lagi tante yang terlihat begitu berkelas yang duduk di sebelah Ara. Ih, kamu ngomong apa sih Jingga, dan kita sahabat terus kenapa kamu gak mau peluk Ara? Sedih Ara mendengar ucapan Jingga. Tentu saja Jingga merasa minder dan tak pantas jika berteman dengan Ara, apalagi karena melihat wanita yang duduk di samping Ara. Duduklah nak, kata Mama dengan hangat. Nggak usah tante, aku hanya waiters di sini. Udah santai aja, untuk apa malu dan insecure, pekerjaan kamu kan halal,
kata Mama tersenyum hangat menatap gadis pekerja keras ini. Tapi aku cuma orang miskin tante, gak pantas temenan sama Ara. Kali ini Jingga benar-benar merasa tak pantas untuk berteman dengan orang sekelas Ara. Anak manis, kenapa merasa tidak pantas berteman dengan Ara? Kalian itu sama, harta itu bukan pembeda, kata Mama dengan hangat merangkul Ara serta Jingga agar duduk di sampingnya. Gak boleh ngerasa rendah. Tante tahu kamu sedang berjuang merubah nasib kamu dan semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai ya, kata Mama. Harus semangat ya, kata Mama dengan hangat memeluk Jingga membuat Jingga terharu mendapatkan pelukan hangat seorang ibu. Jingga, kenalin ini Mama Ara, kata Ara memperkenalkan. Tapi kok kamu gak mirip Ra? Heran Jingga spontan lalu segera menutup mulutnya yang keceplosan. Ya, tentu enggak, ini kan mertua Ara, kata Ara terkekeh. 2 hari kemudian. Jam 1 siang Ara sepulang kuliah langsung menuju ke kantor Frans. Daddy, panggil Ara berteriak begitu keluar mobilnya dan melihat Frans berdiri di depan pintu utama perusahaan tapi akan kembali masuk. Frans berbalik badan lalu tersenyum lebar menatap istri kecilnya tengah berlari kencang ke arahnya. Cup, Frans mengecup Ara begitu gadis itu mendarat dalam pelukannya. Sudah makan? Tanya Frans hangat mengelus-ngelus kepala Ara yang masih memeluknya erat itu. Udah, jawab Ara tapi masih belum melepaskan pelukannya. Kenapa, Tanya Frans. Tak biasanya istrinya memeluknya selama ini, bahkan beberapa orang yang melihat mereka sudah senyum-senyum sendiri menatap Ara yang memeluknya sangatlah lama. Kita masuk yuk, ajak Frans karena merasa risih dengan tatapan orang. Lagian kan perusahaan Frans itu juga berada dalam kompleks hotel. Jadi yang berlalu lalang tak hanya karyawan tapi juga pengunjung. Kita pulang aja, kata Ara dengan manja. Pulang? Tapi kan masih siang sayang dan Dedi juga masih punya beberapa pekerjaan yang belum selesai, kata Frans menatap Ara itu dengan hangat. Kan Kak Ray ada, jawab Ara. Ya, nggak bisa gitu dong sayang. Kasihan Ray kalau harus handle semuanya, kata Frans memberikan pengertian pada Ara. Ara justru malah terlihat sedih karena Frans tak mau dia ajak. Frans mengajak Ara duduk di kursi tunggu di luar, tapi saat Ara akan duduk Frans malah tak membiarkan Ara duduk di kursi. Duduk di sini aja, kursi di luar ini berdebu. Alasan Frans meminta Ara menduduki salah satu pahanya saja saat dia sudah duduk di kursi itu. Lah Dedi, kan duduk aja, kenapa Ara nggak boleh, sanggah Ara. Nggak usah mikirin Dedi, sekarang duduk, kata Frans tak mau dibantah. Tapi Ara risih, kata gadis kecil itu menunduk saja duduk di pangkuan Frans karena orang-orang yang lewat menatapnya sambil tersenyum tak menentu. Ara mau ngapain sayang? Kok udah ajakin Dedi pulang padahal kan masih jam 1 siang? Tanya Frans baik-baik pada istrinya, karena tumben Ara mengajaknya pulang siang begini. Ara mau ajakin Dedi pergi bukan pulang, kata Ara pelan menatap Frans sayu. Tapi kalau Dedi sibuk nggak usah, kata Ara tak kalah pelan tapi menatap ekspresi wajahnya saja Frans sudah paham seberapa besar keinginan Ara agar Frans mau.
Mau ajakin Dedi kemana sih? Senyum gemas Franz mengecupi pipi kenyal Ara, menatap dan menikmati ekspresi wajah istrinya. Jadi kan besok malam Dedi bakalan pergi ke luar negeri, kata Ara berbicara sambil menunduk. Lalu, tanya Franz memegang dagu gadis kecil itu agar menatapnya sepenuhnya. Ara, sayang, bicara sama suami sendiri kok gitu, bicara biasa aja nggak gitu. Tegur Franz mengelus punggung Ara. Ara pengen habisin waktu sama Dedi sebelum pergi, kata Ara dengan cepat sambil menunduk takut karena merasa keinginannya berlebihan. Franz tersenyum lebar mendengar perkataan istrinya itu. Baiklah kita pulang, kata Franz mengecup lagi pipi kenyal itu. Dedi mau, kata Ara dengan mata berbinar senang. Ayo, Ara mau ajak Dedi kemana? Tanya Franz dengan hangat. Ikut Ara Dedi, gadis kecil itu langsung melompat dari pangkuan Franz lalu berlari menuju mobilnya sambil menggenggam tangan Franz. Nggak boleh ugal-ugalan ya, pesan Franz saat Ara yang mengendarai mobil. Baik Dedi, patuh Ara menatap Franz yang sedang melepas jasnya. Bersambung.